guys. Kenapa udah nggak pernah ketemu keponakan-keponakannya di PI? Ya nggak pernah aja. Kewajiban manusia sholat takut mati, bukan ketemu ponakan. Mungkin kakak adik, tapi kalau ini ada luka hati yang saya rasa. Jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget. Jadi kalian tolong juga, karena aku juga seorang ibu ya. Jadi kasihan anak-anak aku tuh udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JAG Keseharianku. Salam JAG. Oke sahabat JAG, seperti biasa kita akan membahas yang lagi viral mengenai Sarwenda pisah rumah dengan Ruben Onsu. Adapun yang menduga bahwa sosok yang menjadi pemicu tinggalkan rumah Ruben Onsu, yakni Jordi Onsu yang merupakan adik kandung dari Ruben Onsu, itu diduga karena permasalahan dengan sang kakak belum usai. Seperti yang diketahui saat ini, hubungan Ruben Onsu dan Jordi Onsu sedang tidak baik-baik saja. Sudah 1 tahun mereka tak bertegur sapa. Bahkan Ruben Onsu memblokir kontak adiknya itu. Pemicu asli Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah bukanlah karena permasalahan dengan Jordi Onsu. Lebih lanjut, Ruben Onsu mengatakan dia lebih sakit hati kepada adiknya. Pasalnya diketahui Jordi Onsu sempat menceritakan kisru masalahnya ke media sosial. Meski begitu, Ruben Onsu milih untuk diam. Saya kecewa banget sampai video itu disebar, kata Ruben Onsu. Namun karena masalah sudah terjadi terlalu lama, Ruben Onsu memutuskan untuk fokus kepada dirinya sendiri terlebih dahulu. Semua orang juga maunya damai, baik-baik saja. Tapi kalau ini ada luka hati yang saya rasa dari sayanya, ungkap Ruben Onsu. Mungkin kakak adik, tapi kalau ini ada luka hati yang saya rasa. Jadi saya memilih untuk berdiam, fokus pada diri saya. Terus saya tidak mau menyakiti siapapun, ungkap Ruben Onsu. Sedang Jordi selama ini selalu mengalah dan meminta maaf kepada sang kakak apabila ada masalah. Kalau sebagai adik, semua keluarga sudah tahu, apalagi Kak Wenda, tahu persis aku selalu mengalah dan memohon maaf, ungkap Jordi Onsu. Aku mohon maaf jika ada kesalahan. Apa salahnya ya minta maaf? Walaupun dianggap salah, sering terjadi, kata Jordi Onsu. Di satu sisi, Jordi kini lebih sering berinteraksi dengan Sarwenda ketimbang Ruben Onsu. Bahkan saat Sarwenda dirawat di rumah sakit, beberapa waktu lalu pun Jordi yang menemani. Sementara Ruben tak mendampingi sang istri. Kini Sarwenda tinggal di rumah sang adik, yakni Wendy Low. Sedang Ruben Onsu tinggal di apartemen. Dikutip dari banjarmasinpost.co.id dari YouTube Star Pro Indonesia, Minggu 12 Mei 2024. Jordi Onsu lugas menjawab bahwa Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah bukan karena dirinya. Lah, tanya ke bunda dong, kata Jordi. Saat ditanya Sarwenda pisah rumah dengan Ruben Onsu selama 2 bulan. Saat ditanya apakah ada kaitannya dengan permasalahan Ruben Onsu, Jordi menjawab dengan tegas bahwa itu tak ada hubungannya. Enggak lah, urusan mah masing-masing, kata Jordi Onsu. Di tengah kabar tersebut, anak angkatnya Bertrand Peto tiba-tiba meminta maaf kepada netizen, sehingga banyak yang beranggapan bahwa Bertrand Peto lah penyebab dari pisah rumah Sarwenda dengan Ruben Onsu. Karena belakangan ini kedekatan Bertrand Peto dengan Sarwenda menjadi bahan gunjingan. Hal ini bermula dari video live jualan di TikTok yang memperlihatkan kebersamaan Sarwenda dengan Bertrand Peto. Momen live yang sempat diunggah kembali oleh beberapa akun TikTok memperlihatkan gerakan tangan Bertrand Peto yang dinilai tak pantas. Anak angkat Ruben dan Sarwenda itu terlihat hampir menyentuh bagian Sarwenda. Tak hanya itu, di beberapa video lain Bertrand Peto juga mengusap kepala Sarwenda lalu menciumnya serta menyandarkan kepala di bahu sang ibu angkat. Tak hanya itu, saat mau tidur pun ia bertingkah layaknya Pak Sutri. Dan salah satu video gerak-gerik aneh Sarwenda saat live bersama Bertrand, di mana terlihat Sarwenda merasakan sesuatu yang teman-teman bisa nilai sendiri. Akibatnya keduanya kembali dihujat. Tak sedikit merasa bahwa hubungan mereka lebih dari ibu dan anak. Namun ternyata permintaan maaf Bertrand Peto itu tidak ada hubungannya dengan kabar miring kedua orang tuanya. Bertrand Peto justru meminta maaf gara-gara hal lain. Remaja yang akrab disapa Onyo ini meminta maaf lantaran baru bisa mengupload
Foto di Instagram. Maaf ya, baru upload foto lagi. Tulis @betrampeto sembari mengunggah beberapa fotonya di Instagram @betrampeto_putra_onsu. Dikutip Jumat 3 Mei 2024. Unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar yang notabene penggemarnya Betran Peto. Banyak dari mereka yang memuji penampilan Betran. Di satu sisi, perpisahan rumah yang terjadi ini cukup membuat cemas. Pasalnya, kini anak-anak sudah tumbuh dewasa. Betran Peto, Tania Putri Onsu, bahkan sudah bisa membaca pemberitaan yang ada. Namun demikian, beruntung anak-anaknya tidak mempertanyakan hal tersebut. Sarwenda mengatakan, anak-anak tidak pernah menanyakan hal tersebut. Enggak nanyain kayak gimana-gimana. Kini mereka sudah lebih dewasa, sehingga bisa mengerti dengan keadaan. Jangan melihat anak-anak itu anak kecil. Mereka itu lebih dewasa. Sebenarnya sudah dewasa banget. Dan mereka sebenarnya lebih mengerti. Justru mereka sebenarnya itu pemerhati yang lebih parah daripada netizen, ungkap Sarwenda. Jordi Onsu kena getah kisru rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Live TikTok diteror, isu dalam persoalan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda menyeruak ke publik. Itu setelah Sarwenda mengakui sudah 2 bulan tak tinggal di rumah Ruben Onsu. Ibu 3 anak itu beralasan memilih tinggal di rumah saudara karena lebih dekat ke rumah sakit jika ingin melakukan kontrol di rumah sakit. Seolah tak puas dengan alasan itu, banyak netizen yang berspekulasi soal pemicu keputusan Sarwenda itu. Belakangan, Jordi Onsu, adik Ruben Onsu, turut jadi sasaran netizen, mengorek soal nasib rumah tangga sang kakak. Jordi Onsu pun terlihat risih saat netizen menanyakan keberadaan sang kakak. Kalau ibu nanyain Ruben, tanya ke Rubennya, jangan ke saya, jawab Jordi saat live TikTok belum lama ini. Dikutip dari via tribunjatim.com Senin 6 Mei 2024. Lebih lanjut, Jordi Onsu pun memberikan jawaban yang menohok saat ditanya soal retaknya rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia mengatakan tak tahu menahu mengenai permasalahan rumah tangga sang kakak. Gak tahu, tanya saja Ruben dan Sarwenda. Masa rumah tangga empok dan abang, adik mesti tahu. Gile ya, kata Jordi Onsu saat live di TikTok Minggu 5 Mei 2024. Dari viralnya isu ini, kita juga ingin mengetahui bagaimana sih respon dari netizen. Nah, ada yang berkata bahwa intinya, maaf ya, kalau misalnya punya anak laki, perempuan, apa itu anak kandung, anak angkat, kalau sudah menginjak remaja sebagai orang tua ataupun anak dalam hal-hal tertentu, harus ada batasannya, karena kita tidak tahu akibatnya. Terlepas dari cara masing-masing keluarga menunjukkan kasih sayang, ini hanya saran saja. Ya, itulah pandangannya, itu saran. Lanjut, ada juga yang berkata, netizen fitnahnya sudah kelewatan sekali. Kasihan Betran dibully. Orang iri melihat kesuksesan dan keharmonisan keluarga Mas Ruben. Yang sabar, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Ada juga yang berkomentar nih. Makanya Ruben, ngapain angkat anak? Kan elo normal, bisa bikin anak lagi. Terus elo lebay sampai mau ngasih perusahaan sama Betran yang baru elo kenal. Ya pasti marahlah Jordi. Itulah pendapat netizennya. Nah, ada juga yang berkomentar, mungkin Ruben itu stres karena kerjaannya sangat keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Terus dapat ujian bertubi-tubi, sakit, diguna-guna orang, dan lain sebagainya. Wajarlah kalau mungkin uring-uringan terus. Saya juga pernah mengalaminya. Lanjut, ada juga yang berkomentar, Ruben, demi keluarga Anda harus melepas Onyo karena dia sudah besar. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Ruben harus melepas Onyo atau tidak? Lanjut, ada juga yang berkomentar, emang iya sih Betran sama Sarwenda kebangetan. Wah, kebangetan menurut dia nih. Nah, ada juga yang berkomentar nih, coba klarifikasi bersama Ruben Onsu supaya orang melihat bahwa keluarganya baik-baik saja. Doa terbaik, kiranya semua baik-baik saja, cepat sehat dan menolong. Coba klarifikasi Ruben, dan kita doakan semoga semuanya baik-baik saja. Oke, tidak semuanya kita baca teman-teman karena terlalu banyak ya. Nah, lanjut. Lantas, bagaimana sih tanggapan dari Ruben Onsu sendiri? Nah, sampai saat ini, detik ini, saya belum mendapatkan klarifikasi dari Ruben Onsu sendiri.
Jika teman-teman tahu sudah mendapatkan infonya, silakan berpendapat di kolom komentar. Namun, hal tersebut ditanggapi langsung oleh kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, memberikan klarifikasi. Ia belum bisa memberikan informasi terkait isu pisah rumah Ruben Onsu dengan Sarwenda, namun berjanji akan segera memberikan klarifikasi setelah mendapatkan informasi langsung dari Ruben. Minola tak memungkiri kemungkinan proses pembangunan rumah baru Ruben yang belum selesai menjadi salah satu penyebab Sarwenda memilih pisah rumah. Ia meminta ke publik untuk tidak langsung mengartikan pisah rumah sebagai keretakan rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah. Jadi saya tidak harus menafsirkannya dengan cara yang negatif dulu, kata Minola Sebayang, dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Minggu 5 Mei 2024. Minola juga menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga yang merupakan hal yang wajar. Ia meminta maaf karena belum bisa berbicara secara terbuka pada publik mengenai hal tersebut. Biasa perdebatan, semua rumah tangga pasti ada masalah. Nanti kalau betul-betul ada permasalahan, itu pasti publik juga tahu. Saya juga akan menyampaikan secara terbuka keadaannya. Tapi kan ini saya jujur, belum bisa buka apa-apa, kata Minola Sebayang. Sementara itu, kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiu, membantah keras bahwa Sarwenda telah menggugat cerai Ruben Onsu. Ia menegaskan bahwa kliennya tidak pernah mengajukan gugatan cerai. Kami bantah keras bahwa klien kami mengajukan gugatan karena memang tidak ada gugatan apapun yang diajukan Sarwenda terhadap Ruben Onsu, ujar Chris. Isu rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda masih menjadi tanda tanya. Publik masih menunggu klarifikasi resmi dari kedua belah pihak. Nah, bagaimana dengan pendapat teman-teman sendiri? Silakan berpendapat di kolom komentar. Sampai di sini saja jumpa kita kali ini. Salam JAG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.